Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita mancing sambil mendengarkan. Penembak jitu terbaik. Bab 77. Yo. Kelompok anggota cadangan lainnya sebenarnya membawa peluncur roket, dan menembakkan roket ke tenda musuh. Akibat ledakan, tenda tersebut robek, dan di bawahnya terdapat bunker yang terbuat dari tanah dan batu. Para tentara bayaran bersembunyi di bunker. Setelah terkena roket, sebagian besar bunker runtuh, dan beberapa tentara bayaran di dalamnya juga tewas. Suara senapan mesin, klik, klik, klik terdengar dari bunker. Terletak di dalam bunker terdapat senapan mesin berat. Begitu suara tembakan terdengar, daya tembak anggota tim cadangan langsung dipadamkan. Jarak 256 meter, arah angin utara, kecepatan angin 0,5 meter per detik, kelembaban udara. Serangkaian data keluar dari mulut Feng Baochai. Ang Li mengarahkan senjatanya ke penembak mesin musuh dan menarik pelatuknya dengan tegas. Puff! Pelurunya mengenai sasaran dan tembakannya berhenti. Kelompok anggota tim cadangan lainnya menyadari bahwa seseorang sedang membantu mereka, dan segera melancarkan serangan balik, mengisi ulang roket mereka dan mengebom tenda lainnya. Bunker yang terbuat dari tanah dan batu ini merupakan proyek sederhana, dapat menjangkau peluru dan menembak dari jarak jauh, namun tidak dapat menahan serangan roket. Seperti bunker pertama, bunker ini langsung runtuh, dan tentara bayaran yang bersembunyi di dalamnya menderita banyak korban jiwa. Jarak 258 meter, arah angin utara, kecepatan angin 0,6 meter per detik, kelembaban udara. Dengan bantuan Feng Baochai, Lian dengan cepat mengunci target kedua dan menarik pelatuknya. Peluru sniper yang mengenai kepala musuh dapat memastikan target terbunuh seketika. Tim Gigi Naga vs. Tentara Bayaran Serigala. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tentara bayaran di bunker dengan cepat dimusnahkan. Lian dan Feng Baochai tidak terluka, tetapi semua anggota kelompok lainnya terluka. Untungnya, tidak ada luka yang berakibat fatal. Ini adalah markas musuh, yang telah kita hancurkan. Sepertinya kita semua akan diterima dan menjadi anggota sebenarnya dari tim Gigi Naga. Aku harus memberitahu ibuku kabar baik ini. Fakta bahwa kita masuk tim Gigi Naga tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Selain itu, apakah kamu ingin menakut-nakuti ibumu sampai mati dengan memberitahu ibumu bahwa kamu melaksanakannya? Misi di tengah hujan peluru setiap hari. Ya, aku lupa tentang ini. Kemenangan dalam pertempuran tersebut membuat semua orang sangat bersemangat. Namun, Ang Li melompat ke dalam bunker untuk memeriksa mayat tersebut, mencari target sebenarnya, Mike, pemimpin kelompok tentara bayaran Wolfpack. Meskipun Ang Li tidak tahu seperti apa rupa Mike, dia mencari dan tidak menemukan siapapun yang menggunakan senapan sniper. Dengan kata lain, Mike tidak ada di sini. Hei, apa yang kamu cari? Feng Baochai bertanya sambil berjongkok di bunker. Lian hendak berbicara dengannya ketika dia mendengar suara tembakan. Feng Baochai sangat ketakutan sehingga dia melompat ke dalam bunker dan berbaring di tanah. Di bunker, sekelompok penembak jitu lain yang memegang senapan sniper dan mengobrol dengan teman mereka mengalami bunga berdarah yang keluar dari kepala mereka, dan tubuh mereka roboh ke tanah. Penembak jitu. 3 orang lainnya, seperti Feng Baochai, secara naluriah berbaring dan mencari perlindungan. Mike. Mata Lian berbinar dan dia menyadari bahwa orang yang menembakkan pistol itu adalah sasaran yang dia cari. Bangun, bantu aku menemukan orang itu secepatnya. Lian meraih Feng Baochai dan bersiap untuk serangan penembak jitu dengan bantuan penutup bunker. Feng Baochai segera mengeluarkan teleskopnya dan mencari, sambil bergumam, aneh, mengapa orang itu tidak menembak. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia menungguku. Menunggumu. Feng Baochai memandang Lian dengan rasa ingin tahu. Ang Li berkata dengan sangat pasti, orang itu pasti ingin membunuhku terlebih dahulu, jika tidak, jika dia menembak, posisinya akan terungkap. Mata Feng Baochai sedikit cerah dan dia mengerti. Dengan kata lain sasaran lawan adalah penembak jitu dan tidak memperdulikan hidup atau mati orang lain. Untuk memverifikasi idenya, Lian berteriak kepada 3 orang lainnya di bunker, cepat keluar dari sini. 3 orang di bunker juga tahu bahwa mereka tidak aman sekarang. Karena penembak jitu dapat membunuh rekannya, mereka juga dapat bunuh diri. Namun pihak lain tidak terus menembak. Tidak peduli apa alasannya, mereka bertiga ragu-ragu sejenak dan kemudian mulai mundur. Mereka bertiga tidak mundur jauh, melainkan bersembunyi di tempat yang relatif aman, lalu sekali lagi memegang senjata dan mengawasi sekeliling dengan waspada, mencari lokasi penembak jitu. Mundurnya ketiga pria itu dengan aman sekali lagi menegaskan gagasan Lian bahwa target musuh adalah dia, sang penembak jitu. Feng Baochai mungkin akan menyesal melompat ke bawah, jika tidak, dia bisa mundur ke tempat yang aman bersama yang lain tanpa harus khawatir menjadi mangsa penembak jitu. Setelah Ang Li terbunuh, penembak jitu akan menyerang yang lain. Untuk mencegah hal ini terjadi, Feng Baochai hanya bisa membantu Ang Li untuk membunuh Mike. Arah jam 2, 300 meter, apakah kamu melihatnya? Kata Feng Baochai. Lian mengalihkan pandangannya ke arah jam 2 dan melihat ke jarak 300 meter, yang hampir sampai di puncak gunung.
Ada senapan sniper abu-abu bertumpu pada batu, dan di belakangnya ada seorang pria berkamuflase abu-abu. Karena warna pakaian lawan sama persis dengan batu gunung, orang ini sulit dikenali. Setelah mengunci target, Lian sudah menarik pelatuknya sebelum Feng Baochai memberikan data lainnya. Engah. Kepala target bergetar lalu jatuh ke tanah. Bagus, pukul. Feng Baochai berteriak dengan semangat. Lian sedikit mengernyit, merasakan ada yang tidak beres. Turun. Feng Baochai hanya ingin berdiri, tetapi ditarik dengan paksa oleh Lian. Dengan suara letupan, peluru itu terbang di atas kepala Feng Baochai dan mengenai batu di belakangnya. Feng Baochai berkeringat dingin. Jika Lian tidak membantunya, kepalanya akan berbunga-bunga. Ada dua penembak jitu. Feng Baochai berteriak dengan suara rendah. Tidak, yang tadi adalah target yang salah. Jawab Lian. Sasaran yang salah. Feng Baochai tertegun sejenak, lalu mengambil teleskop dan melihat target yang baru saja ditabrak Lian lagi. Benar. Retakan. Sebuah peluru menghantam batu di depan wajah Feng Baochai, dan pecahan batu yang terciprat melukai wajahnya. Baiklah. Terlepas dari apakah orang yang terbunuh itu adalah sasaran palsu atau tidak, sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa ada penembak jitu di sisi berlawanan. Orang itu tidak bisa menahan amarahnya. Senyuman muncul di bibir Lian. Penembak jitu yang berkualifikasi tidak akan pernah menembak tanpa yakin akan membunuh sasarannya. Feng Baochai tidak benar-benar terkena senjata musuh sekarang, tapi dia menarik pelatuknya, yang menunjukkan bahwa dia menjadi terburu nafsu. Lian mengeluarkan cermin kecil dari sakunya. Bukan karena dia suka bercermin, tapi cermin sangat membantu penembak jitu di medan perang, jadi dia membawa cermin kecil ini bersamanya. Ini berguna sekarang. Ang Li menempelkan cermin ke tongkat kayu dan mencondongkan tubuh keluar bunker. Gunakan cermin agar tidak tertembak oleh sniper musuh. Bab 78. Orang itu antara jam 1 dan 2, lokasi spesifiknya tidak jelas, teriak Lian dengan suara pelan sambil mengamati. Retakan. Sebuah peluru tiba-tiba terbang dan memecahkan cermin. Lian merasa senang. Pihak lain tidak bisa menahan nafas dan menembak lagi, dan kali ini tembakan tersebut hanya memungkinkan Lian untuk menentukan posisinya. Mike bersembunyi hampir 300 meter dari Ang Li, di bawah pohon pinus antara pukul 1 dan 2. Dia mengenakan setelan hijau, jili, dan bersembunyi di rerumputan. Lian membuang tongkat kayu di tangannya, memegang senapan sniper di kedua tangannya, menoleh ke Feng Baochai dan berkata, "Saya menemukannya, sekarang saya perlu kesempatan untuk membunuhnya." Feng Baochai tidak punya nyali untuk menjulurkan kepalanya saat ini. Mike kini menatap bunker seperti anjing gila, dan apapun yang muncul dari bunker akan menjadi sasaran penembak jitunya. Hal ini menunjukkan bahwa Mike tidak hanya panik, tapi juga takut. "Kamu ingin aku menjadi umpan?" Feng Baochai bertanya. Ang Li tahu bahwa akan terlalu sulit bagi Feng Baochai untuk dijadikan umpan. Selama Feng Baochai menunjukkan kepalanya keluar dari bunker, dia mungkin akan ditembak mati oleh Mike. Di dalam markas tim Gigi Naga, Zhou Yutong melihat semuanya melalui rekaman yang dikirim kembali oleh kamera pengintai, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Penembak jitu manapun dalam situasi Ang Li saat ini akan mendapat masalah. Dia sangat penasaran bagaimana Ang Li akan melepaskan ikatan tersebut. Lian memutar matanya dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Seorang penembak jitu yang baik harus tahu bagaimana menggunakan segala sesuatu dalam pengepungan untuk menghabisi musuh. Senapan mesin berat. Tidak. Sebagian besar bunker runtuh, dan senapan mesin berat terekspos. Panggilan. Lian menghela napas perlahan, pikirannya terus berputar. Dia siap memburu lawan, yang dia butuhkan sekarang hanyalah kesempatan menembak. Feng Baochai mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau aku mengalihkan orang itu?" Tidak. Lian buru-buru menahan Feng Baochai untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang bodoh. "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan?" Feng Baochai berteriak enggan. "Kita." Mata Lian tiba-tiba berbinar. Ngomong-ngomong, tidak hanya dia dan Feng Baochai di sini, tapi juga rekan-rekan lainnya. "Aku butuh bantuanmu." Ang Li menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi 3 rekannya di luar bunker. "Apa yang kamu ingin kami lakukan?" Zhao Yu bertanya. Lian menjawab, "Apakah kamu melihat pohon pinus antara jam 1 dan 2? Jaraknya sekitar 300 meter. Saya melihatnya." Zhao Yu melihat ke tempat yang dikatakan Lian, tetapi tidak dapat melihat Mike. "Targetnya bersembunyi di sana, aku ingin kamu mengalihkan perhatian orang itu." Zhao Yu bisa masuk ke tim cadangan tim Dragon ya. Dia selalu merasa berhutang budi pada Lian dan selalu mencari kesempatan untuk membayarnya kembali. Sekarang adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Untuk mengambil langkah mundur, jika rekan-rekannya dalam masalah, Zhao Yu tidak akan duduk diam. "Oke, serahkan pada kami." Zhao Yu setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian berkata kepada 2 rekan lainnya, "Saya akan menghitung sampai 3, dan mari kita tembak sasaran bersama-sama." 2 pria lainnya menepuk dahi mereka dan bersiap menembak. 1 2 3. Papa-papa. Senjata Zhao Yu dan 3 orang lainnya ditembakkan pada saat yang sama, dan peluru padat ditembakkan ke tempat persembunyian Mike.
Meskipun Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat benar-benar melihat Mike, penembakan seperti itu masih berdampak pada Mike, dan dia mungkin akan ditembak mati secara acak. Retakan. Sebuah peluru terbang melewati kepala Mike dan mengenai pohon pinus di belakangnya. Lebih banyak peluru mengenai dirinya di depan matanya, dan pecahan batu yang terciprat membuatnya berkedip. Ketika Mike membuka matanya lagi, dia melihat seseorang di dalam bunker menunjuk ke arah ini dengan senapan sniper. Ia telah menunggu kesempatan ini, segera mengunci sasarannya, dan menarik pelatuknya. Retakan. Retakan. Peluru menembus ketiak Lian dan mengenai batu. Di saat yang sama, peluru yang ditembakkan Ang Li menembus jangkauan Mike dan membunuhnya. Panggilan. Ang Li menghela nafas panjang. Dia mungkin hanya 1/10 detik lebih cepat dari Mike, tapi dia berhasil bertahan. Sukses, kamu berhasil. Feng Baochai berteriak penuh semangat sambil mengambil teleskop. Di dalam markas tim gigi naga, Zhou Yutong mengendurkan tangannya yang terkepal, tapi sedikit mengernyit, dan berkata, anak ini terlalu berantakan. Teknisi di samping tersenyum. Ya, Ang Li memang terlalu berantakan dan berisiko sekarang, tapi dia berhasil. Mike meninggal karena senjatanya. Biarkan mereka kembali. Perintah Zhou Yutong. Teknisi itu menyampaikan perintah Zhou Yutong, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru, kepala, lihat. Zhou Yutong melihat ke komputer, dan antarmuka yang dibuka adalah forum kematian. Sejak Grim Reaper dibunuh oleh Ang Li, Grim Reaper Fan telah berjalan secara otomatis. Seseorang telah membuat forum Grim Reaper di luar negeri, yang penuh dengan konten yang berhubungan dengan Grim Reaper. Sebuah postingan baru-baru saja muncul di forum kematian, dan di dalamnya ada sebuah video. Mengklik video tersebut memperlihatkan proses Mike ditembak mati oleh Ang Li. Ini baru saja terjadi, dan video di sana sudah muncul di Death Forum, membuat masyarakat pasti curiga ada tangan hitam di baliknya. Segera setelah postingan tersebut diposting, sudah mendapat lebih dari 1000 klik dan ratusan komentar. Si bodoh Mike itu benar-benar bunuh diri. Hehe. Anak itu memang cukup mumpuni, tapi lain kali dia akan mati oleh senjataku. Saya telah menyiapkan peluru penembak jitu untuk anak itu, dan peluru itu akan segera menembus kepalanya. Mimpilah kalian, anak itu milikku. Zhou Yutong tidak tertarik membaca komentar berikut. Sebaliknya, dia merasakan krisis dan bertanya kepada teknisi, apakah ada cara untuk menghancurkan forum ini. Saat mengetik di keyboard, teknisi berkata, saya sudah mencobanya, tetapi tidak berhasil. Pihak lain adalah master di antara para master dan telah mengenkripsi forum ini puluhan kali. Saya mencoba menyerang server pihak lain, tapi diblokir. Serangan balik, saya akhirnya menyingkirkan orang itu. Peretas. Zhou Yutong mengerutkan kening dan memerintahkan, selalu perhatikan tren di forum ini. Teknisi itu mengangguk. Karena tidak ada cara untuk menghancurkannya, kami hanya dapat memantaunya dengan cermat. Di pulau yang tidak diketahui, Lian dan yang lainnya menerima perintah untuk mundur. Sebelum berangkat, Lian pergi untuk memastikan kematian Mike dan memeriksa target yang salah. Itu adalah boneka yang sering muncul di pusat perbelanjaan. Ia berpakaian seperti penembak jitu dan tergeletak di sana, cukup terlihat nyata. Penggunaan boneka untuk mengalihkan perhatian musuh sudah sering muncul dalam sejarah sniping. Liang segera mengetahui tentang boneka portabel. Biasanya hanya seukuran telapak tangan dan dapat dibawa dalam saku. Bila diperlukan, cukup tekan tombolnya untuk langsung mengembang menjadi boneka berukuran dewasa. Jika disamarkan, itu bisa berperan penting dalam penembak jitu duel. Bersambung.